Ada banyak trik untuk membuat matematika dan IPA lebih mudah dipelajari. Teman-teman ingin tahu? Lebih sulit mana? Ilmu sejarah atau matematika? Kalau kamu mempelajari sejarah, kamu akan bisa menerangkan bagaimana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanpa perlu tahu bahwa ada sebuah masa ketika kerajaan Inggris menjajah kita. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa dipelajari. Tapi kamu tidak perlu menghafalkannya secara runtut. Sedangkan dalam matematika, kamu diharuskan untuk memiliki keruntutan dalam berpikir. Kamu tidak akan bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring segitiga siku-siku tanpa mengetahui apa itu akar, apa itu kuadrat. Kamu tidak akan tahu akar kuadrat kecuali kamu tahu perkalian dan pembagian. Dan kamu tidak akan tahu keduanya tanpa mengetahui penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Jika diibaratkan pohon, kamu harus mengerti akarnya terlebih dahulu sebelum memahami batang, dahan, ranting, dan buahnya. Tapi yang menarik dari matematika adalah kalau kamu sudah mengerti konsep dasarnya, kamu bisa menurunkan sendiri konsep-konsep berikutnya. Dan hal inilah yang tidak bisa dilakukan dengan sejarah. Ini juga yang dilakukan oleh John Nash, seorang matematikawan eksentrik peraih Nobel Ekonomi. Ketika mahasiswa, ia lebih suka untuk menurunkan sendiri konsep-konsep matematika ketimbang datang ke kelas dan belajar dari dosen. Jadi sebenarnya matematika itu tidak sesulit ilmu sejarah. Hanya dibutuhkan kesabaran untuk mengerti konsep-konsep akarnya, lalu mengikuti bagaimana akar ini tumbuh hingga berbuah menjadi beragam konsep. Nah, buat kamu yang sedang atau ingin belajar matematika atau IPA, termasuk turunannya seperti ilmu-ilmu teknik, ada beberapa tips supaya belajar kamu lebih mudah. Tips pertama, gunakan dua mode berpikir secara bergantian. Pikiran kita memiliki dua mode, focus thinking atau berpikir terfokus dan juga diffuse thinking, berpikir tersebar. Biasanya kita menggunakan yang pertama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Di situ kita fokus pada pola-pola tertentu dan menyingkirkan hal-hal lain yang tidak berkaitan. Biasanya ketika kita bilang bahwa kita sedang belajar, kita sedang ada dalam mode ini. Nah, sedangkan dalam mode kedua, kita lebih melihat gambaran besarnya. Bisa jadi hal-hal yang sepertinya tidak berkaitan dengan masalah yang ingin kita pecahkan, justru membantu kita. Dan di sini otak berusaha mencari hubungan antara hal-hal yang acak. Dari sinilah solusi kreatif muncul. Biasanya ini terjadi justru ketika kita sedang melakukan aktivitas lain pada saat kita beristirahat dari belajar. Habis nurunin rumus, nggak dapet, capek, istirahat, bikin mie, malah nemu salahnya di mana. Jadi jangan belajar nonstop. Kasih istirahat, kasih jeda, dan juga tidur yang cukup supaya otak kamu tetap segar. Tips kedua, potong materi pelajaran menjadi cuilan-cuilan kecil. Salah satu cara efektif untuk mengingat sesuatu adalah dengan memilahnya ke dalam kelompok-kelompok kecil atau chunk. Coba sekarang ingat angka berikut. Gampangan mana ini sama kalau yang dibagi kayak gini? Pasti gampangan yang kedua kan? Nah, sama halnya dengan materi pelajaran. Kamu bisa membagi sebuah konsep yang rumit ke dalam konsep-konsep yang sederhana. Kamu cukup mengingat konsep-konsep yang sederhana tadi, serta hubungan satu sama lain dalam membentuk konsep yang lebih besar. Nanti, pada saat kamu berupaya untuk memahami atau menghafalkan konsep tersebut, lakukan tanpa melihat buku terlebih dahulu. Gak apa-apa, seingatnya. Salah juga gak apa-apa. Nanti kalau udah mentok baru kamu boleh lihat buku. Hal ini perlu dilakukan berulang-ulang setiap kali kamu mempelajari konsep yang baru, untuk memastikan bahwa konsep ini sudah tersimpan dalam memori kamu. Tips ketiga, gunakan teknik menghafal yang seru. Menghafalkan rumus, urutan, atau angka-angka konstanta bisa jadi sangat membosankan. Nah, kamu bisa menggunakan cara-cara yang seru supaya mereka lebih mudah untuk dihafal. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat pemisalan-pemisalan seperti pada video Fisika Cinta Hutata yang membawa konsep fisika lebih dekat kepada apa yang kamu alami sehari-hari. Selain itu, kamu bisa juga membuat cerita, lagu, atau menyingkat huruf depan dari kata-kata yang ingin dihafalkan. Unsur-unsur golongan satu pada tabel periodik misalnya, bisa kamu buat menjadi cerita seperti Herulina kawin, Robi CS frustrasi. Tips keempat, berlatih soal tanpa membuka kunci jawaban terlebih dahulu. Latihan soal adalah sebuah cara untuk mengetahui apakah kamu sudah menguasai sebuah materi atau belum. Latihan soal perlu disertai dengan evaluasi supaya kamu tahu di bagian mana kamu belum mengerti. Tapi hati-hati, kalau kamu menggunakan latihan soal dengan kunci jawaban atau pembahasan, jangan dibaca dulu sebelum kamu mencobanya. Dan ketika nanti kamu membaca pembahasannya, kamu harus tahu kenapa solusinya seperti itu. Jangan cuma dibaca terus mikir, oh gitu, ngerti. Lebih baik kamu tersesat pada saat latihan supaya jalanmu nanti mulus ketika ujian.
Tips kelima, lakukan pekerjaan sulit selagi kamu masih fresh. Kalau kamu mau mempelajari konsep yang baru atau mengerjakan PR yang sulit, ada baiknya kamu kerjakan di pagi hari ketika energi mental kamu masih banyak. Kalau nanti mentalmu sudah capek, materinya susah, pasti kamu bakal butuh istirahat atau malah main game. Tips keenam, aplikasikan trik-trik mental untuk membantumu belajar. Ada kalanya ganti suasana dapat membuatmu lebih fokus dalam belajar. Pilih tempat yang tenang, kalau perlu miliki ruang khusus untuk belajar. Agar setiap masuk ke ruangan itu, kamu langsung masuk mode belajar. Terus, jangan fokus pada hasil akhir. Jangan fokus pada ketidaktahuan kamu atau seberapa jauh kamu sudah tertinggal dalam pelajaran. Tapi fokus pada upaya kamu untuk memahami dimulai dari konsep yang paling dasar. Anggap ini sebagai sebuah teka-teki atau tantangan yang ketika kamu pecahkan, karakter kamu akan naik ke level berikutnya. Ketika kamu berhasil memahami sebuah konsep yang sederhana, kamu akan punya rasa percaya diri untuk melangkah ke level berikutnya. Dan rasa percaya diri bahwa kamu nggak bodoh adalah hal yang paling penting dalam belajar. Karena siapa lagi yang mau percaya sama kamu kalau bukan diri kamu sendiri? Tips ketujuh, ingat bahwa ketekunan lebih penting daripada kepintaran semata. Kalau kamu melihat ada seorang teman yang jauh lebih mengerti suatu materi, belum tentu dia lebih pintar daripada kamu. Kemungkinan besar dia lebih tekun dan lebih dulu mempelajari materi tersebut. Sama halnya dengan bermain sepak bola atau alat musik, memahami konsep-konsep dalam matematika atau IPA membutuhkan sebuah skill yang harus diasah. Tidak mungkin kamu menguasai konsep yang rumit hanya dalam semalam. Dibutuhkan latihan berulang-ulang untuk dapat memahami konsep-konsep tersebut.